Shalom kepada seluruh jemaat. Saya mengucapkan selamat pagi dan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Saya berdoa di 78 tahun Indonesia merdeka ini Tuhan selalu menyertai Indonesia, dan Tuhan selalu memberkati rakyat Indonesia. Mari kita nyanyikan lagu ini dan kita harus yakini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik. Lagu ini dengan sungguh-sungguh dan penuh kerinduan, kalau Tuhan sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik. Oh haleluya, Tuhan baik padaku. Dahsyat Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik,
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan, Roh-Mu nyata. Amin. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Haleluya. Aku bersyukur dan bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Bagaimana Engkau ada dan Kau tinggal di antara kita. Biarlah Roh-Mu melayang-melayang. Biarlah Roh-Mu turun ke atas kami. Sebagaimana kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Bila kami datang ke tempat-Mu yang kudus, sebab tidak ada seorang pun dapat seperti itu. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kita sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap,
sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Jangan berhenti untuk menyembah. Tuhan adalah gunung batu, dan sebab tiada yang lain seperti Tuhan kita Yesus. Mari bersatu dan nyanyikan. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang dahsyat Kau telah berikan pada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah. Berkati kami mulai dari awal hingga akhir, biar hanya Roh-Mu saja yang turun di atas kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Kita berdiri aja ya, supaya kita agak sedikit bergerak gitu. Agak lebih enak memuliakan nama Tuhan. Ayo kita nyanyi sama-sama. Boleh gerak sama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, diangkat lagu pujian, tinggikan namamu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, tepuk tangan sama-sama. Siap-siap kan? Kita hanya Tuhan itu gunung batu kita, dan Tuhan itu perisai kita. Kalau kita mau bersemangat, haleluya, kita harus bersemangat juga. Mari kita langsung aja
kita bernyanyi untuk Tuhan, kita bersenang-senang juga untuk Tuhan, supaya Tuhan itu selalu menerangi langkah kita, dan Tuhan gak akan membiarkan kita dalam, karena Tuhanlah kekuatan kita. Ayo yuk. One, two, three. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh no no no. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Asik. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Nyanyikan lagu ini. Nah bro, sukaan.
Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat, oh. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau curahkan kepada kami semua pada hari ini, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh kerinduan dari Tuhan. Nah, setelah kita akan mulai ibadah ini, berkati kami semuanya dari awal hingga akhir, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan pada hari ini bisa menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, haleluya. Ingin mengatakan juga halo buat teman-teman yang lagi nonton video ini secara online di YouTube. Saya mengatakan hai. Dan teman-teman juga yang di luar negeri contohnya ya, khususnya saya juga berkatakan hello, tajahau, ni hao ma. Oke. Saya juga mengatakan selamat ulang tahun Indonesia atau selamat Hari Merdekanya Indonesia yang ke-78 tahun. Semoga di tahun yang ke-78 ini Tuhan Yesus selalu menyertai Indonesia dan Tuhan Yesus selalu menyertai seluruh rakyat-rakyat Indonesia. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan sedikit bahas tentang Ayub karena waktu kita nggak bisa lama-lama, kita harus cepat kejar. Apa yang akan kita bahas? Kita akan bahas tentang Ayub yang dicobai oleh iblis atas seizin Tuhan. Kita langsung aja buka Alkitab kita. Di Ayub pasal 1, ayat yang ke-1, kita akan bahas pelan-pelan. Ayat yang ke-1 sampai yang ke-22. Kita akan bahas pelan-pelan dulu. Jadi kita akan baca latar belakangnya si Ayub ini. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dari backgroundnya kita udah tahu bahwa Ayub itu adalah seorang yang jujur dan takut akan Allah dan tidak suka sama yang jahat-jahat. Ayub mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu,
500 kedelai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub ini adalah orang yang paling kaya di daerahnya pada zaman itu. Jadi Ayub ini adalah seorang yang kaya banget, yang Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub supaya Tuhan itu mau lihat seberapa besar iman Ayub kepada Tuhan. Kita lompat di ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis jawab, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apakah apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu? Jadi Tuhan memberkati setiap langkahnya Ayub. God bless Ayub. Tuhan memberkati Ayub karena Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, dan yang pasti dia taat akan firman Allah. Jadi wajar saja kalau Tuhan itu memagari Ayub dari jeritan-jeritan iblis dan memberkati Ayub. Makanya Ayub bisa kaya ya, karena Ayub takut akan Tuhan. Lalu, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi, iblis ini merekatkan imannya si Ayub. Iblis melakukan imannya si Ayub, makanya iblis ngomong sama Tuhan, coba kamu ulurkan tanganmu pada Ayub. Ini bukan berarti Tuhan memberkati, tapi Tuhan istilahnya mengambil segalanya. Tapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis gak tahu kalau Ayub itu imannya besar sekali. Ayat yang ke-12 dikatakan, maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi Tuhan give permission, Tuhan memberikan izin. Semua yang Ayub punya, semua yang Ayub punya itu ada di dalam tanganmu. Cuma Tuhan ngomong sama iblis, at least you got touch si Ayub. At least kamu gak mengulurkan tanganmu untuk Ayub. Nah, ini dia nih. Komplikasinya, ujung dari awal Ayub mendapatkan musibah di ayat yang ke-13. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara-saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan kedelai-kedelai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaga dengan mata pedang. Ini artinya membunuh penjaganya. Hanya aku sendiri yang luput, jadi hanya dia yang lepas dari genggaman orang-orang Sheba, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berkata, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan kepada itu hal Tuhan. Nah, yang pertama, lapor kalau lembu-lembu sapinya sudah dirampas oleh orang-orang Sheba. Lalu datang orang lagi kalau apinya itu menyambar habis kambing domba dan penjaga-jaganya. Lalu datanglah orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya. Untanya tadi ada berapa?
3.000 hilang semua. 3.000. Dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pandang, membunuhnya lagi. Hanya aku sendiri yang luput. 18. Sementara orang itu anak-anaknya sekarang. Anak-anaknya harus jadi korban. Tadi anak-anaknya mati. Nih, anak-anak Tuhan yang lelaki dan perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandainya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku yang sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan sendiri betapa sakitnya hati si Ayub melihat semua yang dimilikinya hancur. Ayub lihat bahwa semua yang ia miliki hancur. Yang pertama, istilahnya peternakan yang Ayub punya ini hilang. Lalu yang kedua, anak-anaknya juga harus hilang. Anak-anaknya Ayub juga harus ikut hilang. Kalau orang zaman sekarang, dia lebih mementingkan Tuhan begitu jahat. Tuhan sangat jahat. Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi pada diriku? Ayub tidak seperti itu. Ayub berkata seperti ini. Di ayat yang saat itu Ayub lagi berbicara sama istrinya. Nah, ini dia. Nah, ini. Lalu Ayub mengambil sekeping-keping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayah Allahmu dan matilah. Istrinya ini. Konsep kuat tak? Padahal Tuhanmu itu udah menghancurkanmu. Tuhan udah menghancurkan kamu. Tapi kamu kenapa kok masih menyembah dia? Kutuki Tuhanmu. Matilah. Kamu mau tahu nggak jawaban Ayub itu apa? Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah, istrinya sendiri yang dikatakan gila ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam semuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ini sungguh kasihan. Tuhan mengizinkan iblis untuk take control Ayub. Karena itu kesalehan Ayub diuji. Seberapa cinta lo sama Tuhan. Tapi Ayub nggak gentar sama sekali dan nggak mengutuki Tuhan. Malah Ayub bilang seperti itu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Kalau kita dengar. Seperti yang bangsa kita Indonesia alami sekarang. Apakah kita hanya mau menerima yang baik aja dari Allah, tapi tidak mau menerima pencobaan-pencobaan yang harus dialami oleh seluruh rakyat Indonesia? Rakyat-rakyat Indonesia, khususnya anak-anak muda yang saya ingin tekankan. Di sini, ketika problem-problem negara yang engkau hadapi, khususnya soal mentalitas dan keagamaan, itu bukan berarti membuat kita mundur dan pergi dari kuasa Tuhan. Bukan. Tapi pencobaan-pencobaan yang negara ini alami, ujian-ujian yang negeri ini alami, gak harus membuat kita mundur for fallback. Kita gak boleh mundur, tapi kita harus doakan negara ini maju, lalu doakan negara ini supaya bisa terbebas dari ujian-ujian. Saya sedih waktu beberapa bulan yang lalu kita dengar penolakan gereja terjadi di mana-mana. Gak hanya gereja, bahkan seluruh tempat ibadah, seluruh rumah ibadah pun juga mengalami hal yang sama, yaitu penolakan.
Itu adalah cara iblis untuk memecah-mecah belahkan kita. Itu adalah cara iblis untuk menghancurkan solidaritas kita. Makanya itu, ketika kita berkumpul sebagaimana adanya, kita berkumpul dan kita berdoa untuk kemenangan Indonesia, untuk kemerdekaan Indonesia. Indonesia is independence, but the people is not. Negaranya yang merdeka, tapi rakyatnya masih hidup. 78 tahun ini kita harus berdoa, berdoa dan berdoa supaya negara kita ini mendapatkan pemulihan dan rakyatnya semuanya merdeka. We will get independence. Tidak hanya negaranya, tapi rakyatnya yang merdeka. Kalau kita berdoa sama Tuhan dan masih memelihara iman, Tuhan akan memberikan kita lipat kali ganda. God's love you and God's love me. And God's love Indonesia. Pray for Indonesia. Itu artinya kita berkontribusi untuk berdoa. Memenangkan jiwa-jiwa di Indonesia. Ayub masih bertahan. Saat Tuhan mengujinya. Saat Tuhan ingin lihat seberapa besar sih imanmu Ayub sama aku. Aku ambil semua yang ada daripadamu. Ayub masih bertahan. Makanya Tuhan memberkati. Lihat ini. Apa yang Tuhan berikan pada Ayub. Di Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat abadnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama. Makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Lalu apa yang Ayub dapat? Ayub dapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor kedelai betina dan juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan perempuan yang pertama diberikan nama Yemima, yang kedua Kezia dan ketiga Keren Hapuk. Dan seluruh negeri yang tidak terdapat perempuan secantik anak Yakub dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya dan ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Wah, very happy. Cerita ini saya nggak ambil sepotong-potong saja, sepatah kata. Tapi saya ingin juga cerita ini berdampak bagi negara Indonesia. Khususnya orang-orang Kristen seperti saya. When the world, ketika dunia menolakmu. Ketika malapetaka datang menghantam kita. Percayalah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang bukanlah pencobaan yang hanyalah pencobaan yang biasa. Tapi kalau kita mau berdoa, we want to pray for Indonesia. Tapi kalau kita mau berdoa untuk Indonesia, Tuhan akan memberkati Indonesia. Tuhan akan melindungi Indonesia. Dan Tuhan akan turun tangan untuk Indonesia. I love Indonesia. Katakan pada dalam hatimu, aku cinta Indonesia. Sebagai pesan terakhir yang saya ingin tekankan, 78 tahun Indonesia merdeka. Dan saya mendorong teman-teman sekalian untuk berdoa untuk negara kita yang tercinta, Indonesia.
Republik Indonesia tercinta. Berdoalah bagi negara kita supaya semua orang dapat dimerdekakan oleh karena kasih-Nya. Biarlah Tuhan membuka mata-mata orang yang membenci kita. Gak hanya beragama Kristen, tapi semua umat beragama yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kemerdekaan juga pada mereka. Teman-teman, perbanyak doa untuk negara kita tercinta. Dan perbanyak dan perkuat iman. Karena kita nggak tahu penyesalan itu. Perkuatkan iman, doakan Indonesia. 78 tahun, Indonesia harus lebih baik. Katakan dalam hatimu, Woai Indonesia, Woai Indonesia, Woai Indonesia. Sajian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan yang Kau telah berikan pada kami sehingga pada hari ini kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh pusat pemerintahan yang ada di Indonesia. Kau memberkati setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kau memberkati setiap provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kau memberkati setiap kota-kota yang ada di Indonesia. Dan setiap orang-orang yang ada di Indonesia. Kiranya mereka tidak jauh dari Engkau Tuhan. Mereka malah semakin dekat pada Engkau. Kiranya Engkau juga melindungi segenap agama-agama dan orang-orang yang memeluk Engkau. Kuserahkan seluruh doa hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Let's go. 1, 2.